Sudah bisa masuk Pak Toyo? Cek, cek, cek. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Toyo yang belum bisa masuk, kita mulai saja acara pengajian Ahad Legi, pengajian orang tua wali murid yang rutin kita laksanakan pada setiap Ahad Legi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan pengajian rutin, pengajian Ahad Legi, khusus bagi orang tua, wali murid, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu komite yang secara rutin kita laksanakan tiap Ahad Legi. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ustadz Dr. Andes Sutoyo yang saya hormati, Ibu Kepala Madrasah Ibu Siti Solekah yang saya hormati, Bapak Ibu Komite Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan pegawai yang saya hormati, dan Bapak Ibu orang tua wali murid yang berbahagia. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian yang sudah kerso hadir, kerso berpartisipasi dalam kegiatan pengajian pada pagi hari ini. Sungguh suatu kebahagiaan seandainya kita nanti bisa melaksanakan pengajian kembali secara luring atau tatap muka, sehingga bisa langsung ketemu, namun kita masih belum bisa dilaksanakan. Walaupun demikian, dengan media ini kita berharap silaturahmi, keakraban, kekeluargaan bisa terjaga antara orang tua dan madrasah MTS 4 Bantu. Baik Bapak Ibu, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 7.09, marilah acara pengajian akan segera kita mulai. Namun sebelumnya perlu kita sampaikan urutan acara yang akan kita lalui pada pengajian pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Kepala Madrasah. Acara yang ketiga tausiah atau pengajian, inti pengajian yang nanti akan kita mintakan kepada beliau Ustadz Bapak Dr. Andes Sutoyo. Acara terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, segera kita mulai. Marilah acara pengajian ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Madrasah kepada beliau Ibu Siti Solekah SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Sutoyo
selaku pengisi tausiah pada kesempatan pagi hari ini, dan beliau adalah guru kami, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis MTS Negeri 4 Bantul. Yang kami hormati Bapak, Ibu, guru dan pegawai MTS Negeri 4 Bantul. Yang kami hormati Bapak, Ibu, pengurus komite MTS Negeri 4 Bantul. Dan yang kami hormati serta kami banggakan orang tua wali siswa kelas 7, 8, dan kelas 9 MTS Negeri 4 Bantul. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini bertepatan di penghujung bulan Januari 2022, tepatnya tanggal 30 Januari 2022, kita dipertemukan lagi dalam kegiatan pengajian Ahad Legi yang kemarin sempat terjeda karena kita libur akhir semester. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Allah ridho kita bisa berjumpa meskipun belum bisa secara luring, namun perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini masih dengan daring. Bapak dan Ibu berada di rumah masing-masing atau di tempat kerja atau mungkin di tempat yang lain. Intinya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa melalui virtual dengan Zoom atau mungkin dengan YouTube MTS Negeri 4 Bantul. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tak lupa semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan selamat datang sugeng rawuh di virtual Zoom meeting dan di YouTube MTS 4 Bantul dalam rangka kita pengajian rutin Ahad Legi keluarga besar MTS Negeri 4 Bantul, orang tua wali siswa MTS Negeri 4 Bantul, yang mana kegiatan pengajian ini merupakan wadah atau ajang silaturahim kita sebagai lembaga pendidikan MTS 4 Bantul dengan orang tua wali siswa kelas 7 dan 8 serta kelas 9 dalam rangka kita memperhatikan dan juga dalam rangka kita untuk meningkatkan proses kegiatan pembelajaran untuk anak didik kita semuanya. Amanah yang diberikan Allah kepada kita untuk mendidik anak-anak kita kelas 7, 8, dan kelas 9 yang Bapak Ibu titipkan, yang Bapak Ibu amanahkan kepada kami, Bapak Ibu guru MTS Negeri 4 Bantul, kita jalin dengan adanya pengajian seperti ini, dengan adanya silaturahim seperti ini, sehingga adanya sinergi antara orang tua dengan madrasah. Harapan kami dengan adanya silaturahim ini, dengan adanya pengajian ini, kita bisa saling memberikan informasi, baik itu dari pihak madrasah maupun nanti dari orang tua. Mari kita saling introspeksi, mari kita saling mengembangkan apa yang sekiranya nanti dari madrasah perlu ditingkatkan, mohon untuk bisa diberikan masukan, untuk bisa diberikan arahan, dan juga nanti semua itu adalah untuk kebaikan pendidikan putra-putri Bapak Ibu di MTS Negeri 4 Bantul. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwasanya di bulan Januari 2022 ini berkat dukungan, doa, serta semangat dari Bapak Ibu, motivasi Bapak Ibu untuk putra-putri Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada bulan Januari ini siswa-siswi MTS Negeri 4 Bantul, baik itu kelas 7, 8 maupun kelas 9 yang berantusias untuk mengikuti kegiatan lomba secara virtual, dan lomba ini adalah
gratis diikuti oleh anak-anak didik kita. Alhamdulillah pada tahun ini 2022 di bulan Januari sudah mendapatkan 301 medali yang diperoleh oleh anak-anak kita. Ya, 301 medali yang itu terdiri dari medali emas, perak, dan perunggu yang tingkatannya itu nasional dan internasional. Terima kasih kami sampaikan atas nama madrasah kepada Bapak Ibu orang tua wali yang senantiasa memberikan motivasi, memberikan semangat untuk anak didik kita bersama untuk mencapai kesuksesan pendidikan dan senantiasa untuk mengikuti kegiatan perlombaan mengasah kemampuan anak didik kita mengikuti berbagai kegiatan. Kemudian yang berikutnya perlu kami sampaikan tahun 2021 dari Januari sampai dengan Desember 2021 kita mendapatkan 230 medali. Jadi untuk Januari saja kita sudah 301, kalau tahun kemarin baru 230, alhamdulillah sudah meningkat 1,5 kali lipat. Mohon doanya nanti di akhir Desember 2022 bisa mendapatkan lebih dari 1.000 medali yang diperoleh oleh anak-anak didik kita bersama. Tentunya doa, dukungan, dan motivasi dari Bapak Ibu sangat kami harapkan agar anak-anak tetap bersemangat, tetap mampu untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan baik itu oleh madrasah maupun oleh pihak luar yang semuanya itu adalah untuk kemajuan anak didik kita bersama. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah. Alhamdulillah di semester genap ini sudah kita laksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka meskipun masih terbatas waktunya. Belum bisa maksimal waktu sebagaimana sebelum kondisi pandemi yang lalu. Kegiatan pembelajaran alhamdulillah sudah 100% anak-anak hadir kelas 7, 8, dan 9. Namun jam yang diselenggarakan di madrasah baru sampai pukul 11.40 atau 6 jam pelajaran. Nah, setelah itu kami dari pihak madrasah juga sudah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9 sudah kegiatan les yang diselenggarakan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis di sore hari, dan pagi harinya diselenggarakan dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat untuk kelas 9. Adapun untuk kegiatan ekstra kelas 7 dan kelas 8, mohon kiranya Bapak dan Ibu nanti untuk senantiasa mengingatkan putra-putrinya, karena nun sewu bahasa Jawane eman kalau tidak mengikuti kegiatan ini. Kegiatan sudah diselenggarakan oleh madrasah sebagai program madrasah. Seandainya putra-putri panjenengan belum mengikuti kegiatan ekstra ini, hanya mengikuti kegiatan ekstra pramuka, itu kegiatan ekstra wajib, alangkah sayangnya kalau tidak diikuti kegiatan-kegiatan ekstra yang sudah diselenggarakan oleh madrasah. Nah, kegiatan ekstra itu diantaranya adalah Bapak dan Ibu, satu kegiatan IPA, pendalaman materi IPA, kegiatan ekstra IPA, kemudian matematika, kemudian IPS, kemudian English. Nah, English ini ada 3 pilihan. English yang nanti untuk Olimpiade, kemudian storytelling, dan juga conversation. Monggo nanti putra-putri panjenengan mau memilih yang mana? Apakah memilih yang Olimpiade, storytelling, atau conversation? Tentunya ini semua adalah untuk pembekalan putra-putri Bapak dan Ibu semua. Kemudian qiraah, robotik, care itu juga ada 2 macam, sains dan sosial. Mana yang diminati oleh putra-putri panjenengan, apakah di sains atau di sosial. Dan ekstra wajibnya adalah pramuka. Kemudian tidak ketinggalan
kemarin kita juga sudah menyelenggarakan adanya beberapa masukan dari Bapak Ibu orang tua dan juga dari beberapa pengampu mapel tahfidz bahwasanya masih ada siswa kelas 7 dan juga kelas 8 yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'an. Maka kami juga selenggarakan kegiatan untuk belajar membaca Al-Qur'an di semester genap ini dan insya Allah itu sudah terjadwal. Monggo Bapak dan Ibu manfaatkan waktu, manfaatkan program yang sudah diselenggarakan oleh madrasah ini. Monggo untuk didorong putra-putrinya mengikuti kegiatan ekstra yang diselenggarakan oleh MTS Negeri 4 Bantul tanpa ada tambahan biaya lagi, ya Bapak dan Ibu. Monggo dukungan motivasi panjenengan untuk senantiasa kami harapkan agar tercapainya dan suksesnya program MTS 4 Bantul. Kemudian yang berikutnya, ini tadi untuk yang kelas 7 dan kelas 8, perlu kami sampaikan juga untuk kegiatan yang kelas 9. Ya, karena sudah di akhir bulan Januari, sebentar lagi sudah Februari, Maret, April, itu anak-anak kelas 9 tinggal 3 bulan lagi mengikuti kegiatan pembelajaran di MTS 4 Bantul, maka perlu kami sampaikan Ibu Bapak untuk yang kelas 9 mohon senantiasa pantauannya, pendampingannya untuk kegiatan pembelajarannya baik itu di rumah maupun untuk di madrasah. Kegiatan kelas 9 persiapan untuk ujian madrasah meliputi ujian tulis dan juga ujian praktek. Kemudian pelaksanaan atau persiapan ASPD. Kemudian yang berikutnya jadwal untuk kegiatan menuju ke ASPD ada pendalaman materi atau tryout ASPD yang diselenggarakan oleh Dikpora Kabupaten Bantul, yaitu pada tanggal 21 sampai dengan 24 Februari 2022. Dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Insya Allah diselenggarakan secara online. Kemudian yang kedua, tryout ASPD yang diselenggarakan oleh MKKS DIY tanggal 21 sampai dengan 24 Maret 2022. Yang berikutnya tanggal 28 sampai dengan 31 Maret itu ujian tulis madrasah, estimasi atau rencana jadwal untuk ujian madrasah itu tanggal 28 sampai dengan 31 Maret, kemudian jeda libur awal Ramadan, dilanjutkan kembali tanggal 5 sampai dengan 8 April, itu untuk ujian madrasah berikutnya, jadwal berikutnya. Kemudian yang keempat, itu lanjut persiapan ASPD, MKKS Kabupaten Bantul tanggal 11 sampai dengan 14 April 2022. Nah, jeda waktu dari tanggal 15 sampai dengan 17 tentunya akan kami manfaatkan untuk pendalaman materi mapel ASPD 17 Mei 15 April sampai dengan 17 Mei akan kita manfaatkan untuk pendalaman materi ASPD, mapel ASPD, dan insya Allah pelaksanaan ASPD akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 20 Mei tahun 2022. Mohon doanya, mohon dukungannya, mohon arahan dan bimbingannya untuk putra-putri Bapak dan Ibu. Mari kerjasama kita tingkatkan antara orang tua dan juga madrasah agar cita-cita dari putra-putri Bapak Ibu, harapan dari kita bersama bisa terlaksana, bisa terkabulkan. MTS Negeri 4 Bantul tetap menduduki posisi yang pertama untuk nilai ASPD di tingkat Kabupaten Bantul pada umum khususnya dan juga nanti bisa meningkatkan prestasi di tingkat DIY pada umumnya. Itu Bapak dan Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan penggunaan HP Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan.
masih kadang kesempatan pada saat ini kegiatan KBM, Bapak dan Ibu, beberapa Bapak dan Ibu dari beberapa mapel masih menggunakan HP dalam proses pembelajaran, maka pada kesempatan ini HP mungkin masih boleh dibawa ke madrasah, akan tetapi penggunaannya nanti tentunya sesuai dengan mapel, sesuai dengan Bapak dan Ibu guru pada saat pembelajaran. Jika pada pembelajaran itu tidak menggunakan HP, maka kami sarankan dan kami sudah sediakan tempat di meja Bapak Ibu guru, tempat untuk menyimpan HP supaya anak-anak pada saat kegiatan pembelajaran tidak disambil dengan bermain HP. Kami sudah sediakan tempat untuk menyimpan HP jikalau pada kesempatan pembelajaran itu Bapak dan Ibu guru tidak menggunakan HP. Namun jika Bapak dan Ibu pada saat pembelajaran menggunakan HP, tentunya anak-anak diperkenankan untuk membuka dan menggunakan HP itu untuk kegiatan pembelajaran. Insya Allah semua ini akan kami evaluasi. Seandainya penggunaan HP atau anak-anak ketika membawa HP di madrasah kurang bermanfaat, kurang ada gunanya, nanti akan kita evaluasi dan kita akan stop untuk membawa HP ke madrasah. Itu Bapak dan Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan ini, informasi dari madrasah, dan tentunya mari bersama-sama kita tingkatkan, kita saling kolaborasi, saling sinergi untuk mewujudkan pendidikan di MTS 4 Bantul ini lebih baik dan lebih maju lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan beberapa informasi dan juga himbauan kepada orang tua terkait dengan program madrasah yang memang saat ini dilaksanakan. Ada beberapa hal terkait dengan capaian prestasi siswa MTS 4 Bantul tahun 2001 sampai Januari 22 ini yang luar biasa. Tadi sudah banyak sekali capaian prestasinya, kemudian juga informasi terkait PTM yang dilaksanakan di MTS 4 Bantul, ada juga terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler, kemudian juga kegiatan persiapan ujian kelas 9. Sungguh merupakan suatu harapan dari kita semua, Bapak Ibu. Jadi kita dari madrasah mohon Bapak Ibu mendukung sepenuhnya semua program madrasah dan memberi support kepada anak-anak sehingga kegiatan madrasah bisa berjalan dengan lancar. Tak lupa juga mohon dukungan kepada Bapak Ibu agar putra-putra juga tetap tertib, kondusif, dan bisa aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar di MTS 4 Bantul. Baik Bapak Ibu, menginjak acara selanjutnya adalah tausiah atau inti pengajian yang nanti akan kita mintakan kepada beliau Bapak Dr. Andes Sutoyo. Kepada Ustadz Bapak Dr. Andes Sutoyo dipersilahkan. Langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar. Salatu wassalamu ala nuril anwar wasiril asrar wa tiriyaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil ahyar Atata ni'amali wa ifdalih amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Bantul, yang terhormat
juga Ketua Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bantul, dan yang saya hormati juga segenap orang tua wali siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bantul, dan juga tidak lupa pada teman-teman guru dan pegawai Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bantul yang saya hormati semuanya, yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita senantiasa menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau Allah telah banyak memberikan rezeki kepada kita, banyak memberikan kenikmatan kepada kita, maka kita seharusnya lah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita muhasabah. Apakah sudah kita itu banyak bersyukur kepada Allah atau belum? Sebab kalau kita lihat itu luar biasa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita itu, sehingga tidak bisa terhitung. Kadang-kadang karena nikmat itu suatu yang rutin tiap hari kita terima, justru malah kita lupa tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang ada itu. Nikmat yang pertama yang harus kita syukuri yaitu iman. Alhamdulillah kita itu mendapat petunjuk dari Allah sehingga kita termasuk orang yang beriman. Nah, coba kita bayangkan kalau kita itu tidak mendapat petunjuk dari Allah, kemudian kita termasuk orang-orang yang tidak beriman, kemudian kalau tidak beriman otomatis menghalalkan segala cara, kemudian kita juga ikut mabuk-mabuk dan sebagainya, pekerjaan asal bekerja, mencari rezeki asal mencari rezeki, tidak tahu itu halal atau haram, nauzubillah min dzalik. Terus seperti apa kita? Yang kedua adalah kita harus bersyukur itu karena kita juga mendapat petunjuk sehingga kita menjadi orang Islam. Dengan adanya kita menjadi orang Islam, maka insya Allah kita itu akan berlaku, bertindak di dalam masyarakat dimanapun kita berada sesuai dengan syariat Islam. Semua diatur oleh syariat. Dan ini adalah kunci untuk amal kita diterima oleh Allah. Maka kalau ada orang yang bukan Islam kemudian melakukan sedekah, kemudian menyumbang tempat-tempat ibadah, bahkan ada yang non-muslim tapi menyumbang masjid, ya boleh saja. Tapi mestinya daftarnya itu harus Islam dulu. Itu sebagai syarat amal ibadah itu diterima oleh Allah. Sama dengan kalau kita itu belajar di madrasah. Kemudian ada anak yang pinter, tidak usah melewati daftar di madrasah, langsung ikut ujian nasional namanya. Karena anak itu pinter ya lulus, tapi ya tidak akan dikasih ijazah. Karena apa? Bukan termasuk murid-murid di madrasah itu kan gitu. Sama, maka kita harus bersyukur, kita diberi petunjuk sehingga kita menjadi umat Islam. Insya Allah dimanapun, kapanpun, itu kita akan selalu ingat terhadap syariat Islam. Oleh karena itu kita tidak bisa bertindak semaunya sendiri, harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang harus perlu kita syukuri lagi, alhamdulillah, itu dalam keadaan seperti ini tetap kita diberi kesehatan, dan semoga saya doakan semua adalah dalam keadaan sehat. Untuk yang barangkali baru flu dan sebagainya, semoga cepat sembuh. Dengan adanya kesehatan, Masya Allah, semua itu menjadi nikmat. Kalau sudah ada sehat,
itu tidak ada pun yang tidak ada bisa dicari. Tidak ada kita butuh karena kita sehat bisa dicari. Tapi kalau sudah tidak sehat, yang sudah tersedia, yang ada di depannya pun tidak bisa dinikmati. Maka kita harus bersyukur dengan adanya kesehatan. Kesehatan termasuk kesempurnaan jasad kita. Banyak orang-orang selain kita, itu di luar sana, itu banyak orang yang jasadnya tidak sehat. Barangkali penglihatannya terganggu, barangkali kakinya itu juga terganggu, punya kaki cuma satu. Nah, sementara kita adalah diberi kenikmatan kesempurnaan jasad. Harus dan wajib kita syukuri. Di samping itu juga kenikmatan juga yang diberikan oleh Allah kepada kita merupakan suatu rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya berupa nasi dan uang ya. Yang nama rezeki dari Allah itu bermacam-macam, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak tapi bisa kita rasakan. Itu semua kalau yang menyenangkan kepada kita dari Allah itu namanya rezeki. Termasuk kita bisa tidur nyenyak, itu juga rezeki. Termasuk kita punya anak, itu juga rezeki. Termasuk kita sehat, itu juga rezeki. Termasuk kita diberi kesenangan atau mungkin kenyamanan hati, itu juga rezeki, biarpun itu tidak nampak. Ya. Maaf, ini ada gangguan teknis. Ya, di-mute ya. Mohon Bapak Ibu, mute dulu, jangan sampai masuk. Iki kok mah mantenan iki kepiye iki? Sopo iki? Mohon Bapak Ibu, di-mute. Mohon maaf, ini ada gangguan teknis dari Bapak Ibu, ada yang ikut masuk musiknya. Tidak kedengaran. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Maaf ada gangguan sejenak, tidak jadi apa. Kita kembali kepada anak. Anak ini adalah nikmat Allah yang sangat unik. Anak merupakan titipan Allah. Ya, sudah. Anak merupakan titipan Allah atau amanah Allah yang diamanahkan kepada orang tua. Sekaligus menjadi harapan orang tua di masa depan, dan juga sekaligus menjadi harapan, menjadi amal jariah bagi orang tua ketika nanti orang tua sudah meninggalkan dunia ini. Namun itu bisa terjadi kalau memang anak itu menjadi orang solih. Nah, kalau anak tidak dididik tentang agama, tidak dididik bisa ngaji, tidak dididik bisa bagaimana cara mendoakan orang tua, yaitu nanti menjadi kerugian bagi orang tua itu sendiri. Padahal orang tua mengharapkan agar anak itu menjadi jariah untuk dirinya. Lah kalau anak tidak tahu tentang agama ya susah untuk bisa seperti itu. Oleh karena itu anak perlu pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Bahkan kalau agama itu tidak memisahkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum.
Biarpun matematika, tapi itu kepentingan agama, ya itu kepentingan agama, ya dikatakan itu ilmu agama. Jadi tidak dipisah-pisahkan, kalau ini ilmu umum tidak ada kaitannya dengan agama, tidak. Semua yang dipakai untuk beribadah itu adalah pendidikan agama. Tinggal niat kita masing-masing. Kalau kita seandainya mengajar matematika, tapi diniati untuk ibadah kepada Allah, mencari ridho Allah, yaitu namanya ibadah. Jadi tolong Bapak Ibu guru, terutama yang mengajar selain PAI, kalau beliau itu mau masuk kelas atau mau keluar dari rumah untuk mengajar, diniati ibadah. Ibadah menghilangkan kebodohan anak untuk mencari ridho Allah. Kalau sudah niatnya seperti itu, satu langkah dihitung kebagusan oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru yang rumahnya jauh di Kulon Progo sana itu kalau mengajar di MTS 4 Bantul ini pahalanya paling banyak. Karena apa? Dihitung berapa langkah ini dari Kulon Progo sampai ke Bantul, lah kan gitu. Maka sekali lagi, tolong kalau mau bekerja itu diniati dengan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, ibadah mencari ridho Allah. Itu. Maka kalau semacam itu sudah termasuk ibadah. Biarpun yang diajarkan itu bukan mata pelajaran PAI. Sebab nanti seorang Islam pun kalau tidak tahu matematika itu ya nanti akan repot. Maka belajar matematika itu menurut saya itu fardu kifayah. Kalau umat Islam tidak ada yang tahu matematika semuanya, ya semua berdosa. Maka harus ada umat Islam yang tahu tentang matematika, teknik dan sebagainya, itu harus ada. Itu. Kemudian untuk pendidikan anak itu menjadi tanggung jawab orang tua dan juga menjadi tanggung jawab pemerintah, juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Dan mohon diingat bahwa tiap-tiap lembaga pendidikan itu baik di masyarakat maupun pemerintah itu punya aturan masing-masing. Yang aturan itu dibuat untuk kebaikan siswa dan lembaga. Oleh karena itu barang siapa yang sudah masuk dalam lembaga itu kemudian ada aturan begini begitu dengan tujuan untuk mendidik anak baik itu karakter maupun pengetahuan, itu semua harus ditaati. Bahkan di situ ada batas-batas tertentu. Kalau anak sampai melanggar, sampai melebihi batas tertentu, ya nanti kena sanksi. Itu mohon dipahami. Itu. Jadi mohon Bapak Ibu wali siswa itu juga mohon maklum, mohon dimaklumi bahwa di lembaga itu ada aturan-aturan yang mengikat. Itu semuanya demi kebaikan anak didik. Karena apa? Anak didik itu masih belum dewasa, maka kadang-kadang tidak tahu sekolah itu mau apa. Karena tidak ketahuannya itu, maka yang dewasalah yang akan memberitahu, kemudian yang mengajari disiplin dan sebagainya itu nanti ada aturannya. Maka kalau Sayyidina Ali itu pendidikan itu begini, kalau anak itu dari 0 tahun sampai 7 tahun itu dimanjakan, Sayyidina Ali gitu. Jadi manjakan apa-apa pun dituruti. Tapi setelah 7 tahun sampai 14 tahun atau 16 tahun itu anak dipaksa harus belajar, harus ini dan harus itu, diberi tanggung jawab dan sebagainya, latihan. Jangan hanya di Coro Jawanya itu diujo, dibiarkan saja semaunya, jangan. Tapi harus dipaksa. Nah nanti setelah umur 16 ke atas, 15 tahun ke atas itu dialog. Jadi apapun yang akan disampaikan kepada anak itu didialogkan, didiskusikan dulu. Bagaimana menurut Anda dan sebagainya. Tapi untuk
masa-masa di 7 tahun sampai 14 tahun itu dipaksa, harus dipaksa itu. Karena tidak tahu sebenarnya sekolah itu apa. Maka penyakit anak sekolah itu katanya la yadri wa la yadri fa innahu la yadri itu. Anak itu tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu, padahal sebenarnya dirinya tidak tahu. Ya, sekali lagi, anak tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, padahal dirinya tidak tahu. Maksudnya gimana? Anak itu sebelum ada pertanyaan, itu nggak tahu kalau dirinya itu tidak bisa. Maka anak nggak mau belajar. Tapi ternyata setelah ada ulangan atau dites oleh Bapak Guru, oh ternyata tidak bisa. Baru tahu kalau dirinya tidak tahu. Oh, gitu. Maka kalau di madrasah terus ada mid semester untuk evaluasi sampai di mana itu pengetahuan siswa tentang pelajaran yang setengah semester ini pemahamannya bagaimana. Dites dulu. Baru setengah semester, oh ternyata banyak yang belum paham, diulang lagi. Nah, itu. Tuh. Cuman permasalahannya karena ini kemarin itu daring sampai 1 tahun lebih, akhirnya karakter anak tidak bisa dimaksimalkan, tidak dididik maksimal. Nah sekarang karena sudah masuk, ini biarpun tidak maksimal masuknya, belum sempurna, ini mulai dari awal karakter anak mau dikembalikan agar disiplin, kemudian keberadaannya menjadi baik. Itu. Dan kalau memang orang tua itu menghendaki anaknya itu menjadi baik, marilah kita bekerjasama dengan madrasah. Dan saya mohon orang tua juga menjadi baik lebih dahulu. Contoh, umpamanya orang tua menghendaki anaknya bisa sholat, sholatnya tertib. Ya saya mohon nanti dari orang tua karena anak itu banyak di rumah, ya orang tua itu sholatnya tertib dulu lah. Kalau anak digendaki agar bisa bangun pagi untuk segera mandi kemudian pergi ke sekolah, ya orang tua itulah mendahului bangun. Anak-anak dibangunkan. Lah masa anaknya dituntut suruh ibadah yang tertib, suruh sholat subuh yang awal, tetapi orang tuanya masih tidur kan ya kasihan. Nek cara Jawa niki gimana ya uri, masa anaknya disuruh sholat dengan tertib, tapi orang tuanya tidak tertib kan kasihan. Maka untuk mendidik anak berilah contoh di rumah. Kalau anaknya dituntut atau diminta untuk bisa membaca Al-Quran, ya orang tuanya lah kita belajar. Kalau orang tuanya sudah terlanjur tidak bisa membaca Al-Quran, ya namanya baca Al-Quran itu belajar tidak ada terlambatnya. Orang tua pun belajar Al-Quran juga nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau anaknya sudah bisa dikit-dikit kemudian suruh ngajari orang tua, nggak apa-apa, nggak usah malu, karena itu ibadah. Gitu. Itulah seperti itu. Jadi kalau contoh ini sebagai juga yang kita sering tahu itu, ya maaf ini yang saya sering tahu itu karena saya itu selalu di depan kalau pagi itu, apalagi waktu kita menjadi kepala juga itu, saya sering di depan. Kadang-kadang anak-anak kita yang perempuan itu di madrasah sudah dikasih pembelajaran tentang menutup aurat. Datang harus pakai jilbab, roknya harus panjang, dan sebagainya. Tapi nyun-nyun sewu, kadang-kadang kita melihat yang mengantar itu, Masya Allah, jangan-jangan berjilbab. Waduh namanya. Kadang-kadang celana yang dipakai aja pakai training yang mepet itu, tanpa berjilbab, kemudian menurunkan anaknya yang berjilbab itu. Ketika anaknya masuk di regol, orang tuanya masih melihat dengan tenangnya, melihat anaknya, padahal beliau tidak berjilbab. Oleh karena itu, kalau mengharapkan anaknya menjadi orang Muslim yang baik, ya marilah orang tua kita bersama-sama introspeksi,
sebisa-bisanya menjadi muslim yang baik juga, yang menutup aurat. Karena apa? Menutup aurat itu merupakan kewajiban. Banyak sekali itu orang-orang yang mestinya pahalanya besar, mestinya masuk surga, tapi karena gara-gara tidak menutup aurat, itu menjadi pahalanya hilang semua. Itu loh. Ya, sekali lagi mohon kesadaran Bapak Ibu wali kelas, wali murid, itu yuk kita mencontohi, kita beri contoh bersama-sama untuk anak-anak kita. Karena yang terbanyak waktunya itu ada di rumah, ya mohon Bapak Ibu lah yang memberi contoh. Kalau cuma di madrasah itu kan terbatas waktunya. Paling cuma pagi, kemudian sampai jam 2 paling. Dan juga mohon pengawasannya, ya Allah. Pengawasan anak di masyarakat itu pergaulannya tolong diawasi. Jangan sampai kecolongan, apalagi waktu kita itu belajarnya di rumah. Banyak sekali orang tua yang kecolongan. Anaknya megang HP, bukan untuk belajar, tapi untuk WA-an dengan teman-temannya. Akhirnya terdapat WA yang kurang bagus. Akhirnya anaklah yang menjadi korban. Nah, akhirnya anak menjadi korban, itu biarpun biarpun itu mengerjakannya atau melakukannya itu tidak di madrasah, tapi madrasah juga ikut menanggung akibatnya. Tuh, oleh karena itu mohon sekali lagi untuk mengawasi anak ketika ada di masyarakat. Selanjutnya lagi yang perlu kita syukuri itu adalah makanan dan minuman. Tiap hari Allah memberikan kepada kita makanan dan minuman. Sudah disediakan, maka perlu disyukuri. Sudah punya rumah, disyukuri juga. Syukur-syukur yang sudah punya mobil, mohon disyukuri. Kemudian untuk anak itu ketika anak dikasih belajar orang tua itu bandel, tidak manut, tidak mengikuti, itu tolong orang tua sabar. Orang tua sabar yaitulah anak. Itu anak kita. Bapak Ibu guru juga sangat sabar di madrasah, anak itu ngayal-ngayal gitu, bertingkah tidak karu-karuan. Kita juga sabar. Kita doakan. Dan mohon anak itu kalau seandainya orang tuanya merasa anaknya kok susah diatur, kita introspeksilah. Introspeksi. Barangkali kira-kira apa yang menyebabkan anak seperti itu. Kita introspeksi. Nek coro Jawane mawas sariro. Apakah rezeki kita sudah didapatkan dengan yang halal, dengan benar? Apakah pakaian yang diberikan sudah halal atau dengan cara mencarinya dengan cara yang benar? Kita mawas sariro atau introspeksi. Kalau kita introspeksi sudah semuanya ternyata sudah benar cara mencarinya, kok anak masih bandel, didoakan saja kalau malam bangun didoakan. Itu. Kemudian jangan lupa anak itu disodakoi. Nek orang tua dulu namanya disedekahi. Saya ingat betul itu orang tua saya dulu itu, tiap adik saya itu, nek orang dulu itu selapan dino itu kalau Jawanya itu. Jadi sekitar 36 hari. Seandainya anak itu lahirnya Jumuah Kliwon, maka setiap Jumuah Kliwon itu selama masih kecil, itu selalu disodakoi. Biarpun sodakohnya hanya sangat sederhana. Kalau semacam itu insya Allah anak-anak menjadi baik. Saya ingat betul itu. Jadi kalau pas netunya itu orang tua kami kemudian membuat orang dulu katanya omong-omongan itu pakai tambir dikasih nasi, kemudian gudangan, kemudian ada telur kecil di sigar-sigar itu. Setelah itu didungani, setelah didungani dikasih-kasihkan teman-temannya itu, tetangganya dan sebagainya.
Jadi jangan lupa anak disedekahkan. Tidak harus begitu cara sedekahnya. Cara yang lain boleh, umpamanya kita niat untuk memberikan menyedekahi anaknya, kemudian membawa uang dibawa ke tempat orang fakir miskin, anak yatim dan sebagainya dengan niat menyedekahi putranya. Insya Allah putranya panjenengan saged manut dan jadi orang yang solih. Begitu. Lah kalau punya harta banyak, kemudian ketungkul untuk membiayai anaknya, tapi tidak untuk menyedekahi. Sampai-sampai lupa kepada Allah. Itulah yang enggak benar. Nah gitu. Makanya sekali-sekali, 2 kali, 3 kali, syukur sering-sering anak itu disedekahi. Disedekahi. Enggak usah bilang sama anaknya. Bukan tahu-tahu ya sedekahkan ini untuk anaknya kan gitu. Ya. Itu insya Allah nanti anak menjadi baik. Apalagi yang punya mobil itu sangatlah bersyukur. Banyak orang luar sana yang tidak punya mobil, makan aja susah karena keterbatasan, maka kita harus bersyukur. Cuman kadang-kadang syukur itu sering kita ucapkan, tapi kita tidak tahu syukur itu apa. Arti syukur itu apa? Tidak tahu. Apa itu syukur? Syukur itu artinya bagaimana cara itu mensyukuri nikmat yang diberikan. Caranya begini. Itu orang yang bersyukur itu selalu begini. Semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu hanya semata-mata untuk mencari ridhonya. Dikasih harta, ya untuk mencari ridhonya, banyak disedekahkan untuk ibadah dan sebagainya. Dikasih rezeki sehat, ya ketika sehat itulah untuk ibadah. Karena kalau sehat itu ibadah pun nyaman. Ingat kalau nanti sudah sakit, ibadah itu tidak kuat, tidak nyaman. Maka itulah yang perlu kita syukuri. Selama ini kadang-kadang kita lupa kalau sehat itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Dan juga kesempatan. Kalau kita diberi kesempatan, segera itu dilaksanakan. Contoh, kadang-kadang saya sering, kalau kita punya rezeki sedikit, panen, pamannya satu panenan mendapat 1 kental, ya jangan terus disimpan kemudian dijual, ya enggak, jangan semua. Tapi barangkali kalau 1 kental lebih, pamannya ambillah 15 kilo untuk tetangga-tetangga yang kurang mampu. Insya Allah itu seperti itu nanti menjadi berkah. Itu cara mensyukuri nikmat itu seperti itu. Jadi syukur itu menggunakan nikmat Allah untuk mencari ridhonya. Itu ya. Jadi kalau kita itu sudah seperti itu kok kemudian masih ada masalah, jadi rezeki kayaknya tidak berkah. Nah itu nanti terus kita introspeksi lagi. Mengapa ya kok rezekinya kok tidak berkah? Tidak berkah itu maksudnya apa itu? Berkah itu loh, banyak diucapkan tapi kadang kita tidak tahu. Jadi kalau sesuatu dikatakan berkah itu apabila dengan sesuatu itu kita menjadi lebih baik, itu namanya berkah. Tapi kalau ketika kita itu dengan sesuatu itu kita tidak jadi menjadi baik, ya itu tidak berkah namanya. Maka yang kita cari adalah keberkahan, ya gitu ya. Tetapi kalau seandainya semua sudah dilaksanakan, ternyata kita kok yo mungkin barangkali masih banyak masalah dan sebagainya. Itu harus gimana? Ya kita banyak istighfar. Istighfar itulah yang kunci utamanya untuk bisa lepas dari permasalahan-permasalahan. Istighfar. Barangkali kita banyak berdosa, barangkali ada sesuatu yang kita tidak tahu. Banyak-banyaklah istighfar. Ini saya cerita dulu tentang fadilah istighfar. Saya pernah diceritani oleh seorang kiai, yaitu ketika dia meriwayatkan Imam besar Ahmad bin Hambal. Itu seperti ini ceritanya.
pada suatu ketika Ahmad bin Hambal itu sudah agak tua, itu beliau kok selalu terus itu mau kepingin pergi ke Basrah. Basrah itu di Irak. Padahal beliau itu hidupnya di Baghdad. Entah tidak tahu apa sebabnya, wong sana juga tidak ada pekerjaan untuk beliau dan juga tidak ada kangsenan dengan yang lain juga tidak, tapi beliau kok selalu pengen ke sana. Keinginan itu semakin lama semakin membesar. Akhirnya ya sudahlah, kita keinginan itu dituruti. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke Basrah. Nah, ketika itu sampai di Basrah itu ternyata menjelang sholat Isya. Dari Baghdad ke Basrah itu jaraknya kira-kira 532 km. Jadi ya kalau mungkin Jogja, Surabaya lah, sekitar itu. Kalau di tulisan tuh menyebutkan jaraknya itu 532 kalau nggak keliru tuh. Sekitar itulah. Nah, ketika sampai di Basrah itu menjelang Isya, kemudian dia mencari masjid dan dia ikut jamaah di suatu masjid itu. Ketika sholat Isya sudah selesai, Ahmad bin Hambal yang notabene-nya ulama besar, yang semua orang Irak itu tahu nama beliau, kemasyhuran beliau tahu, tapi tidak tahu wajahnya seperti apa. Beda dengan sekarang. Jarak jauh pun wajahnya bisa dilihat, tapi kalau dulu nggak bisa. Nah, setelah Isya selesai, kemudian jamaah sudah meninggalkan masjid, tinggal Imam Ahmad bin Hambal itu sendiri dan sama pengurus masjidnya, marbot masjidnya itu. Ketika dilihat oleh marbot masjid itu, kok ini orang tua tidak pergi-pergi. Nah, ditanya, Syekh mau apa di sini? Ahmad bin Hambal juga tidak mengenalkan namanya, cuman saya adalah musafir, saya mau nginap di masjid ini. Tidak boleh, karena masjid tidak boleh untuk tidur. Akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hambal itu didorong-dorong keluar masjid. Didorong sekuat-kuatnya sama marbot masjidnya itu. Sampai keluar masjid. Kemudian masjid dikunci. Masjid dikunci, kemudian Imam Ahmad bin Hambal di luar. Setelah marbot itu mau pergi, kemudian Ahmad bin Hambal itu, seorang ulama besar itu, sedianya mau tidur di teras. Kembali duduk di teras, kemudian sudah mau tidur, lah kok si marbot masjid itu datang lagi. Kamu mau apa, Syekh? Mau tidur di teras? Tidak boleh. Masjid itu di dalam nggak boleh untuk tidur, di luar juga nggak boleh. Akhirnya Ahmad bin Hambal didorong-dorong sampai ke jalan. Nah, ketika di jalan itu, di samping masjid itu ada rumah kecil, itu rumahnya tukang pembuat roti. Sepertinya itu orang pembuat roti itu memperhatikan sama Imam Ahmad bin Hambal itu. Kemudian tukang buat roti itu manggil, saya ke sini aja, nginep di tempat saya, biarpun kecil ini masih ada ruangan untuk nginep, untuk bermalam. Akhirnya apa? Ahmad bin Hambal kemudian datang ke tempat si tukang roti itu. Nah, ketika sudah sampai di situ, Imam Ahmad bin Hambal duduk di belakang tukang buat roti itu sambil mengamati. Kok orang ini sibuk buat roti. Dan orang ini diam aja, yang keluar dari mulutnya hanya istighfar. Kalau tidak ditanya, itu tidak ngomong. Maka Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan, kemudian setelah agak lama dia tanya,
Loh kamu kok kalau membuat roti itu kok selalu istighfar. Ambil gandum, istighfar astagfirullahaladzim. Beri garam, istighfar astagfirullahaladzim. Kemudian mau apapun adonan yang itu, baca istighfar dulu. Kemudian ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal, ditanya, sudah berapa tahun kamu itu melakukan seperti itu? Sudah lama selama saya buat roti ini sudah 30 tahun, saya selalu begini. Wah, ya hebat itu. Suatu amaliyah yang bagus gitu Ahmad bin Hambal, umamnya. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal tanya lagi, terus kalau kamu melakukan seperti itu, terus hasilnya apa? Ini saya selama ini karena saya itu istighfar seperti ini, tidak ada satupun yang saya mohon kepada Allah tidak dikabulkan. Semuanya dikabulkan. Saya pengen anakku bersukses, sudah sukses. Pengen kaya, sudah kaya. Semuanya dikabulkan oleh Allah. Cuman satu yang belum dikabulkan oleh Allah itu permohonan saya. Nah ini Imam bin Ahmad penasaran. Akhirnya apa? Loh, permohonan apa itu yang belum dikabulkan? Ini saya itu mohon kepada Allah, janganlah Allah mengambil nyawa saya dulu sebelum saya itu ketemu dengan imam besar atau ulama besar Imam Ahmad bin Hambal. Serentak Imam Ahmad bin Hambal takbir Allahu Akbar. Ya Allah, rupanya Allah itu mengabulkan doanya orang ini, yang ahli istighfar ini, sampai saya didorong-dorong oleh takmir masjid sampai ke jalan-jalan, sampai saya mau jatuh. Ternyata Allah hanya mengabulkan permohonan orang ini. Kemudian apa? Beliau dirangkul sama, ya ini saya itu Imam Ahmad bin Hambal. Nggak tahu seperti itu, langsung tukang roti itu memeluk erat-erat sama Imam Ahmad bin Hambal, kemudian dipegang tangannya, dicium-cium. Masya Allah. Itu salah satu dari fadilah istighfar. Maka tolong, yuk kita kalau banyak ada yang masalah yang belum bisa dipecahkan, banyak-banyak istighfar gitu. Karena apa? Karena Allah menyayangi kita itu jalannya luar biasa banyaknya. Jadi barangkali sayangnya Allah kepada kita itu harus diuji seperti itu. Maka kita harus sabar. Ya, demikian saja mungkin yang saya sampaikan. Karena ini waktu sudah siang, maka barangkali ucapan saya itu ada baiknya itu betul-betul hanya dari Allah. Kalau banyak yang tidak baik itu dari saya sendiri. Monggo itu yang baik diamalkan, kemudian yang tidak baik ditinggalkan saja, diabaikan saja. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ucapkan kepada beliau Bapak Ustadz Dr. Andes Sutoyo yang sudah memberikan tausiahnya pada pengajian pagi hari ini. Sungguh luar biasa hikmah yang dapat kita ambil dari tausiah Bapak Ustadz tadi. Seperti kita ketahui bahwa anak adalah merupakan suatu amanah bagi kita semua Bapak Ibu. Jadi marilah kita dengan sabar, dengan ikhlas, dengan gigih untuk senantiasa menjaga, membimbing anak-anak kita. Karena anak adalah amanah dan juga jariah bagi kita nanti. Kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Di proses mencapai kesolehan tentunya banyak sekali ujian, banyak sekali rintangan yang kita terima. Terhadap anak yang ujiannya berat, menjadi amal orang tua bagaimana senantiasa sabar
ikhlas untuk membuat anak-anak atau mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Tentunya dengan kesabaran itu Allah akan membalasnya yang setimpal. Kemudian karena kondisi anak-anak yang demikian, apalagi di saat kondisi saat ini, tentunya kita perlu mohon dukungan dari Bapak Ibu orang tua untuk bagaimana kita bersama-sama mengantarkan anak-anak kita. Kalau di sekolah, di madrasah, kita berupaya keras bagaimana menanamkan kedisiplinan, menanamkan keagamaan yang kuat. Tentunya Bapak Ibu di rumah yang senantiasa mendampingi, waktunya banyak yang di rumah, juga jangan sampai nanti terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga melupakan bahwa anak juga senantiasa harus kita bimbing, harus kita awasi, karena justru di luar itu yang memang pergaulan yang sulit kita kendalikan. Nah, insya Allah dengan kerasnya didikannya, bimbingan kita Bapak Ibu di sekolah, kemudian Bapak Ibu di rumah juga senantiasa gigih untuk selalu mengendalikan anak. Insya Allah apa yang kita harapkan menjadi anak soleh adalah nanti akan kita terima. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Ustadz Dr. Andes Sutoyo sudah memberikan ilmunya kepada kita sekalian. Semoga menjadi amal kita semua. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah acara pengajian Ahad Legi. Hari Ahad Legi tanggal 30 Januari 2022 pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas kehadiran dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pegawai, Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu komite yang telah berpartisipasi hadir di acara ini. Tanpa kehadiran, tanpa partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, acara ini tidak akan berlangsung. Dan jangan lupa Bapak Ibu isi daftar hadir yang sudah kita share pada beberapa hari yang lalu. Baik Bapak Ibu, marilah acara pengajian pada pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Ada kurang lebihnya minta maaf. Selamat beraktivitas berlibur di hari Minggu ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Review apa? Bagus. Mohon untuk kamera dihidupkan. Maaf ini yang share screen sinten nggih? Pengesahan dokumen iki sini. Nggih, maaf. Taman Tirto, Taman Hewan Sekasian. Di anu aja Mas. Di pinnya. Apunten foto kula mboten ketok nggih, rusak. Oh, nanti foto sendiri, Pak. Pertama mohon untuk dihidupkan. Siapa lagi ini? Sudah pada satu. Nggak tahu. Tiga. Mbak Be. Dene. Ajak suara. Siap nggih, niki malah wonten sing
Pun dereng Pak Fatur selak keju. Mas Niam, Mas Niam, Mas Niam. Pak Fatur nggak bisa nih. Niki Alif niki malah aduh mboten saged geser niki. Oh, nggih saged. Slide kedua. Nyuwun punten kula ngrumiyini ajeng gotong royong Pak Kahar. Selamat kerja bakti Pak. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, sampun Pak Kahar. Terima kasih Mas Nia, terima kasih Bapak Ibu. Undur diri nggih. Lah emang kan menapa?